Pertemuan 2 mata kuliah ilmu bahan bangunan, materi tentang bahan bangunan ekologis. Ada 6 kategori atau 6 klasifikasi bahan bangunan ekologis sebagai berikut. Yang pertama, bahan bangunan yang berasal dari alam dan dapat dibudidayakan kembali atau disebut dengan regeneratif, baik itu dari tumbuh-tumbuhan maupun dari hewani. Yang kedua, bahan bangunan alami yang tidak dapat dibudidayakan kembali. Itu dapat berupa batu-batuan ataupun tanah dan mineral alam lainnya yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan proses pembangunan. Batu alam dengan tekstur dan warna tertentu akan memberikan nilai estetis yang sangat baik bagi sebuah bangunan. Batu alam juga sudah digunakan sejak zaman dulu untuk berbagai arsitektur yang masih bertahan hingga sekarang dan dapat kita lihat seperti piramid atau candi yang ada di Nusantara dan bangunan-bangunan lainnya pada zaman Romawi dan Yunani kuno. Kemudian yang ketiga adalah bahan bangunan buatan yang dapat digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda atau dikenal dengan istilah recycling. Bahan bangunan ini bisa dari limbah, sampah, ampas dan sebagainya dari bahan industri. Kita lihat di sini ada contoh kuil di Thailand yang dibangun dari botol bekas untuk semua elemen konstruksinya, dari lantai, tiang, dinding hingga atapnya. Dan ini memberikan nuansa yang sangat estetis dan sekaligus dapat menunjukkan keramahan terhadap lingkungan karena telah mereduksi banyak sekali sampah, bisa hingga puluhan ton. Yang keempat adalah bahan bangunan alam namun telah mengalami transformasi sederhana. Contohnya bata merah, genteng tanah liat, atau batako dan konblok. Itu terbuat dari bahan bangunan alam, misalnya dari tanah liat atau dari tanah putih yang dapat diproses melalui industri sederhana untuk menghasilkan batu bata dan bahan-bahan lainnya yang diproduksi secara singkat. Sehingga ini juga masih masuk ke dalam kategori atau klasifikasi bahan bangunan ekologis. Yang kelima adalah bahan bangunan komposit, yakni bahan bangunan yang tercampur dari berbagai material atau dari beberapa material. Misalnya beton bertulang yang terdiri dari kerikil, semen, pasir, dan tulangan besi. Material-material ini menjadi satu untuk konstruksi tetapi tidak dapat diuraikan kembali atau tidak dapat dipisahkan lagi. Namun material-material ini masih bisa masuk dalam kategori ekologis karena masih bisa digunakan kembali saat pembongkaran. Yang keenam, bahan bangunan yang mengalami beberapa tingkat perubahan transformasi, yakni bahan bangunan yang diproduksi dari mineral tertentu dengan pabrikasi yang cukup panjang dan dalam produksinya cukup mengeluarkan emisi karbon atau kita kenal dengan polusi. Nah, material-material ini antara lain plastik dan bahan sintetis lainnya. Dalam klasifikasi ekologis, material-material ini memiliki nilai ekologis yang sangat kecil, hanya apabila bahan-bahan ini masih bisa digunakan kembali setelah
mengalami pembongkaran pada penggunaan yang pertama, tetapi bisa juga dikatakan sudah tidak memiliki nilai ekologis lagi kalau dilihat dari dampaknya terhadap lingkungan. Berikut adalah contoh material bekas dari bahan bangunan atau dari bahan industri lain yang dapat digunakan untuk konstruksi maupun elemen lain dalam bangunan. Ini satu karya dari Paulus Mintagra, rumah rempah di kota Solo. Bangunan ini juga mendapat penghargaan karena penggunaan dan pemanfaatan material bekas yang sangat efektif dan efisien. Kayu-kayu bekas pada elemen dinding dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menjadi satu arsitektur yang menarik, yang luar biasa dan sangat estetis. Yang berikut adalah Micro Library karya Florian Henselmann dengan menata cup es krim dan paduan tata cahaya yang sedemikian rupa membentuk sebuah karya arsitektur yang luar biasa dan menarik, digunakan sebagai taman baca bagi anak-anak di kompleks tersebut. Karya ini juga mendapat penghargaan karena penyelesaian pemanfaatan material bekas atau bahan-bahan plastik yang tidak terpakai, juga karena kehadiran taman baca ini menyelesaikan masalah sosial yang ada di tempat ini. Yang berikut adalah kuil botol di Thailand. Bangunan ini disusun dari beribu-ribu buah botol kemasan yang diatur sedemikian rupa dari berbagai elemen konstruksi, baik lantai, dinding, tiang maupun atap. Bahkan pagar di luarnya juga menggunakan botol, sehingga menghasilkan sebuah karya yang sangat menarik. Yang terakhir adalah Poligigi dan Taman Baca Amin di Malang. Poligigi ini dibangun dari kontainer-kontainer bekas yang disusun seolah-olah menumpuk, tetapi interiornya sebagai fasilitas Poligigi dan taman baca. Bangunan ini juga cukup menarik dan sangat estetis. Baik, demikian materi kita untuk siang ini, dan kita lanjutkan dengan absen. Silakan menjawab iya atau hadir, dan kemudian mute-kan mic kembali.